Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat dan derajat manusia dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, di mana pimpinan seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Mukarram yang saya hormati, pimpinan kita bersama Ustadz Haji Dr. Honoris Causa Yusman Dawolo MKomI beserta keluarganya. Ratul Mukarram yang saya hormati para hasatid, teman-teman kepala cabang, teman-teman Ustadz Bekam Ruqyah, yang insya Allah di pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati pula teman-teman saya di manajemen, manajer SDM Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Arif Nur Aziz, dan teman-teman manajemen yang lainnya tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pula pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di part kedua kajian pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Mungkin saya review sebentar kajian yang bulan lalu. Akan saya share screen ya. Baik teman-teman, pekan bulan lalu kita sempat membahas pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, yang mana pembahasannya adalah terkait nafsiyah ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang syaksiyah, di mana syaksiyah atau kepribadian pada setiap manusia itu terbentuk oleh dua hal, yaitu adanya akliyah, pola pikir, dan nafsiyah, pola sikap. Kalaupun ada memang dalam tubuh manusia itu bentuk tubuh, wajah, ya, keserasian fisik dan sebagainya, itu bukanlah unsur pembentuk syaksiyah atau unsur pembentuk kepribadian. Walaupun ada ilmunya secara psikologis, misal orang yang rambutnya keriting cenderung karakternya seperti ini misalnya, atau orang yang gemuk atau orang yang kurus memiliki karakter demikian, itu memang ada ilmunya. Tapi dalam pandangan Islam, bahwa kepribadian seseorang atau syaksiyah itu terbentuk oleh pola pikir dan juga pola sikap. Nah, di mana akliyah atau pola pikir ini adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu, yakni cara mengeluarkan keputusan hukum baik tentang sesuatu, yaitu yang berdasarkan kepada kaidah tertentu yang mana telah diimani dan diyakini oleh seseorang. Jadi ketika seseorang itu memikirkan sesuatu untuk mengeluarkan keputusan hukum terhadapnya dengan menyadarkan kepada akidah Islam, maka dikatakan akliyahnya merupakan akliyah Islam. Dan sedangkan jika nafsiyah atau pola sikap adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan gorizoh, ya, atau naluri, dan juga hajatul adawiyah atau kebutuhan jasmani. Jadi di mana upaya memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan diyakininya.
Nah, jadi jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut dilaksanakan dengan sempurna, yaitu berdasarkan akidah Islam, maka nafsiyahnya dinamakan nafsiyah Islamiyah. Nah, itu ulasan di pekan lalu ya, di bulan lalu. Nah, dan sesungguhnya saksiyah Islamiyah tidak akan berjalan dengan lurus kecuali jika akliyahnya akliyah Islamiyah dan nafsiyahnya juga nafsiyah Islamiyah. Maka untuk memahami ini kita perlu ilmu, perlu belajar ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas bagaimana pembentukannya. Nah, langsung kita masuk ke part berikutnya ya, part 2. Baik, sebelum kita lanjut dalam taklim ini, saya mau mengingatkan kembali ke teman-teman Pusat Bekam semuanya. Semoga pada kajian pagi ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan mengingatkan sedikit ya tentang adab-adab kita dalam belajar, adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mari sama-sama kita luruskan niat, di mana niat kita dalam menuntut ilmu ini adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai teman-teman memulai kajian ini dengan adanya niat keterpaksaan. Ya. Wah, saya diharuskan ikut nih sama manajemen. Jangan. Ya. Jangan ada niatan seperti itu. Lalu jangan juga ada niatan yang tidak baik ya. Misalnya teman-teman mengikuti hanya sebatas ingin menunaikan kewajiban. Ya, karena ini memang agendanya sudah diwajibkan oleh manajemen, itu jangan. Tapi murni mari kita bangun niat ya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi niat yang salah ya tidak akan memberikan manfaat terhadap ilmu yang akan kita pelajari ini. Tapi jika kita niatnya lurus lillahi ta'ala ya, teman-teman akan dimudahkan memberikan di pemahaman-pemahaman sehingga teman-teman mampu mengamalkannya, sehingga teman-teman bisa juga mengajarkannya kepada orang lain, sehingga itu akan menjadi terus amalan-amalan investasi pahala yang luar biasa untuk teman-teman semua. Karena wajib berniat di waktu belajar itu adalah sebab ya yang wajib, yang pokok dari segala hal ya. Sebagaimana sesungguhnya amal-amal perbuatan itu harus didasari berdasarkan niat yang baik. Karena banyak amal perbuatan yang terbentuk merupakan amal dunia ya, lalu bisa menjadi amal akhirat karena niat ya. Nah, maka itu penting bagi kita untuk meluruskan niat ini. Jika niatnya sudah lurus, mari kita masuk ke tahapan berikutnya, ya ini tahapan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Ya. Bagi teman-teman yang belajarnya masih sambil tiduran, bersegeralah duduk. Gitu. Bersegeralah duduk, fokus, mendengarkan. Kenapa? Karena insya Allah malaikat bersama teman-teman pada pagi hari ini. Mencatat setiap amalan baik teman-teman. Ya. Jika teman-teman duduk, teman-teman fokus, serius, curahan rahmat ya akan sampai kepada teman-teman. Yang tadinya teman-teman hari ini sakit, insya Allah bisa sehat. Yang tadinya hari ini teman-teman kekurangan rizki, kurang uang, insya Allah nanti di siangnya Allah limpahkan rizki yang berlimpah. Pasien-pasien yang banyak. Alhamdulillah. Yang tadinya teman-teman mungkin masih ada kesulitan dalam mencari jodoh, Allah temukan dengan jodoh-jodoh yang soleh dan soleh. Nah, itu curahan rahmat Allah terhadap hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka penting sekali hal ini. 1 jam ke depan menjadi faktor kesuksesan kita untuk berikutnya insya Allah. Nah, maka diawali dengan keseriusan kita ya dalam menuntut ilmu. Ustadz, saya capek habis bekerja kemarin.
insya Allah ketika teman-teman fokus menuntut ilmunya, capainya, lelahnya, letihnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal ini, amalan-amalan ini ya sudah diamalkan berabad-abad lamanya oleh para tabi'in, oleh para sahabat ya. Mahdzab ya, bagaimana keseriusan mereka dalam menuntut ilmu. Ini penting teman-teman ya. Tapi sebaliknya, jika niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan terasa berat sekali ini dalam menuntut ilmu. Ya. Merasa penuh beban, merasa pikiran-pikiran ini banyak tidak ikhlasnya, banyak bisikan-bisikan setan yang masuk. Ya, setan mengatakan dalam bisikannya, kamu kan nanti siang bakalan kerja, capek. Buat apa kamu bangun sekarang habis subuh, lalu kamu ikut kajian? Nanti kamu capek, nanti kamu sakit. Itulah bisikan-bisikan buruk yang dikatakan setan kepada kita, hamba-hamba Allah yang akan menuntut ilmu. Sehingga apa? Downlah niat kita. Tidak ikhlaslah niat kita dalam menuntut ilmu. Hanya karena ada faktor tadi, adanya bisikan-bisikan setan yang membisiki ke dalam hati kita. Nah, makanya tadi alhamdulillah telah dibacakan Al-Quran oleh Ustadz Somad Kalsar. Masya Allah, suaranya begitu indah. Itu kalau teman-teman mengikuti tadi pembacaan Al-Quran, ya, didengarkan dengan khusyuk, itu sama seperti kita diruqyah, teman-teman. Insya Allah bisikan-bisikan setan hilang. Nah, makanya pengajian ini dimulai dengan membaca Al-Quran itu sangat bagus. Ya. Nah, itu penting teman-teman. Ya. Karena setan-setan ini memiliki tipu muslihat yang sangat luar biasa. Dimulai dari bagaimana dia masuk ke dalam hati kita, melunturkan niat baik kita, melunturkan niat ikhlas kita dalam menuntut ilmu, sehingga menjadikan kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, ini penting banget ya buat kita semua. Lalu bisikan setan yang berikutnya apa? Ya. Nanti kalau kamu ikut kajian, ya, kamu bakalan lebih capai. Ya. Kamu bakalan disuruh merangkum sama manajemen misalnya. Hal itu ada. Udah ikut kajian, suruh merangkum, ribet banget pagi-pagi. Enakan juga sarapan, makan bubur. Enakan juga sarapan, makan nasi uduk. Nah, mungkin bisikan-bisikan itu dibisikkan oleh setan untuk menghilangkan kefokusan kita dalam belajar. Untuk menjauhkan kita daripada kecerdasan, untuk menjauhkan kita daripada ilmu agama yang sangat penting bisa kita pegang dari sekarang hingga seterusnya. Nah, maka berawal dari situ, mari benar-benar kita harus luruskan niat, kuatkan niat, ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang baik ini akan senantiasa menghantarkan kita jalan menuju surga. Ya. Jadi kalau sekarang masih ada pikiran-pikiran yang tidak nyaman, pikiran-pikiran yang tidak ikhlas, ya, kita menghadap ke sebelah kiri, lalu kita sembur ke sebelah kiri sambil mengucapkan ta'awuz. Kita sembur tuh setan-setan yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, mengawali hal itu, mari sama-sama kita kembali mengingat dengan kajian pilar-pilar pengokohan nafsiyah Islamiyah ini, karena ini penting ya. Banyak kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini, mereka pintar secara pola pikir, mereka tahu secara keilmuan Islam, tapi dalam pengamalannya itu hampir terlihat mungkin tidak banyak itu. Ya, salah satunya ketika teman-teman pagi ini mau berangkat menuju klinik, sudah berapa orang yang teman-teman lihat tidak menutup auratnya? Ya, pasti selalu ada itu, ya. Nah, padahal jika kita mungkin bertanya, Mbak siapa? Mbak Muslim bukan? Mbak Muslimah bukan? Pasti yang kita temui ada beberapa di antara mereka yang Muslim. Tapi kok kenapa auratnya tidak ditutup? Artinya pola sikapnya, ya, atau nafsiyahnya, ya, tidak berdasarkan nafsiyah Islam. Padahal dia tahu aturan-aturan itu. Nah, ini penting banget bagi kita. Atau mungkin kita sendiri, ya, yang tidak luput dalam mengamalkan amalan-amalan Islamiyah dalam kehidupan kita. Kita tahu
berzina itu haram, kita tahu berjudi itu haram, ya, kita tahu bagaimana wajibnya menjaga aurat, tapi toh ternyata kita sendiri yang melanggarnya. Nah, hal-hal ini penting untuk pengingat kita, penguat kita. Karena kenapa? Seiring berjalannya waktu, umur kita ini makin habis, teman-teman. Ya, makin habis, makin dekat dengan kematian yang menunggu kita. Dan kita tak tahu apakah besok kita masih hidup, seminggu kemudian masih hidup. Nah, jika kita tidak memiliki amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang berdasarkan syariat Islam, maka mau kita apa mati ini, mau kita bawa apa mati ini gitu. Nah, maka pentingnya sebuah amalan. Ilmu aja tidak cukup menjadi sebuah amal kalau itu tidak diamalkan oleh kita. Yang menjadikan kita memiliki amal adalah ketika kita punya ilmu lalu kita amalkan. Barulah itu menjadi sebuah pahala untuk kita. Nah, apalagi baru-baru saat ini ya terjadi kasus Citayam Fashion Week itu ya. Kalau kita lihat sekelompok anak muda yang menampilkan budaya-budaya kebarat-baratan, kalau saya bilang itu. Kenapa kebaratan tadi? Auratnya tidak tertutup, rasa malunya itu telah hilang, gitu kan? Bahkan menampakkan unsur-unsur adanya LGBT di sana. Nah, ini sebuah faktor ya, telah hilangnya sebuah nafsiyah atau pola sikap ya yang membentuk kepribadian syaksiyah dalam diri pemuda-pemuda muslim saat ini gitu. Nah, makanya penting banget pilar-pilar pengukuhan nafsiyah ini harus ada dalam diri kita sehingga kita menjadi pemuda-pemuda Islam ya yang terus-menerus mengamalkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk kita bisa menguatkan pilar-pilar nafsiyah Islamiyah kita, yaitu adalah bersegera melaksanakan syariat. Ya. Bersegera melaksanakan syariat. Mas Eka, ini coret-coretannya bisa dihapus enggak ya dari layar ya? Apa gimana ini? Mbak Yuni ya itu. Coba Mbak Yuni ya tolong hapus. Mbak Yuni Arti. Udah nggak apa, kita lanjut ya. Nah. Agar kita kuat secara nafsiyah, agar kita kuat secara pola sikap, bagaimana pengamalan-pengamalan Islam dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita bersegera dalam melaksanakan syariat. Ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133, ya, Allah mengatakan, memerintahkan ya untuk segera mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ingin punya surga, kita ingin mendapatkan surga. Tapi ternyata kita menjadi hamba yang leha-leha, ya, hamba yang malas-malasan dalam mengemban amal-amal soleh, dalam mengemban perintah-perintahnya. Nah, maka sedikit sekali kemungkinan kita nanti untuk bisa mendapatkan surga, gitu. Karena tadi surga ini hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Nah, tadi kalau di awal kita sudah saling memahami bahwasannya kita kematian ini makin lama makin dekat, ya, tidak bisa dihindari. Kalau tiba-tiba semakin dekat kematian kita, justru banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, maka sama sekali kita tidak akan mendapatkan peluang ya untuk bisa mendapatkan surga. Gitu. Karena kita termasuk kategori orang-orang yang dikatakan di sana tidak bertakwa. Yang berikutnya
Orang-orang mukmin yang beruntung mendapat kemenangan adalah mukmin yang bertakwa, yang menjawab ketika mendengar adanya suatu perintah, ya, kami dengarkan dan kami patuh, kami ikuti, kami taat. Nah, teman-teman pasti sudah ada yang banyak mengkaji kitab-kitab dalam pesantren, baik itu kitab yang membahasan terkait fikih, ya, terkait muamalah, itu pasti sudah banyak banget. Ya. Atau kita sering dengar ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh agama, ya. Nah, kalau kita mau bikin checklist, ya, artinya kita mau daftarkan selama 1 bulan kemarin atau selama 1 minggu kemarin, ilmu-ilmu apa yang sudah kita amalkan dari ceramah-ceramah tersebut. Ilmu-ilmu apa yang kita sudah amalkan dari pembahasan kitab-kitab di pesantren tersebut. Apakah justru kita banyak mengamalkannya atau banyak mengingkarinya, meninggalkannya bahkan. Ya. Yang termudah misalnya dalam fikih ada pembahasan terkait toharoh, bersuci. Ya. Ada pembahasan terkait sholat. Ya, sholat yang khusyuk itu yang seperti apa. Nah, sudah ilmu-ilmu ini kita amalkan sesungguhnya dalam kehidupan dan praktek kita sehari-hari. Seperti yang ikhwan, ya, dalam menjaga kesuciannya pada saat buang air kecil, ya, di sana dia harus benar-benar melakukan toharo dengan baik dan menghindari terjadinya perpindahan najis, ya, seperti kecil dengan jongkok gitu kan. Nah, hal itu sudahkah kita amalkan? Atau justru kita terbilang yang abai, buang air kecilnya masih berdiri, mohon maaf. Maka ini perlu niat bersegeranya kita dalam melaksanakan syariat. Jadi jangan sampai informasi yang masuk kepada kita tentang suatu pengamalan ilmu Islam itu sekedar masuk saja ke pikiran kita tanpa adanya pengamalan. Karena ini nanti tidak akan menjadikan sebuah habit, tidak akan menjadikan sebuah karakter, tidak akan menjadikan sebuah kepribadian yang Islami terhadap diri kita. Atau kita tahu akan perintahnya wajibnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ya, ilmu yang wajib di kitab pelajari itu pertama ilmu agama, teman-teman. Ilmu yang bisa mengenalkan kita terkait halal dan haram, ilmu yang bisa mengenalkan kita bagaimana cara beribadah, ya, yang baik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita pelajari. Sibuk apapun teman-teman dalam mengejar dunia, ilmu ini harus selalu ada setiap harinya yang kita pelajari. Tapi sudahkah kita mentargetkan ilmu-ilmu itu untuk kita pelajari? Atau justru disenggangnya waktu kita, ya, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak pemborosan waktu yang kita lakukan. Sebagai contoh, ada waktu senggang yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Tapi waktu senggang ini justru kita gunakan untuk bermain game, misalnya. Ya. Apakah game itu ilmu agama? Sama sekali tidak. Apakah game ini bisa mendatangkan amal soleh, pahala? Ada landasan dalilnya. Sama sekali bagi tidak. Nah, maka jika teman-teman ada waktu senggang, lalu teman-teman gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan semacam itu sudah menjadi sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena teman-teman telah meninggalkan sebuah kewajiban. Itu kewajiban bersegera kita dalam menuntut ilmu agama. Ini, Masya Allah, disadari atau tidak, mungkin kita pernah jadi pelaku-pelakunya. Ya. Maka penting bagi kita untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman ini fitnah ini luar biasa terhadap kita. Ya. Gencatan pemikiran sekulerisme, pemikiran liberalisme itu kian-kian menukik dalam pemikiran kita. Nah, maka penting bagi kita untuk terus menguatkan akidah kita, tauhid kita. Gitu, teman-teman. Atau justru di waktu senggang kita, di waktu kesepian kita, tidak kita gunakan untuk berzikir, tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Disibukkan dengan melihat misalnya
media sosial, menonton film, ya. Kalau filmnya film Sirah Nabawiyah masih insya Allah akan menambah sakopah Islamiyah kita, akan menambah pemahaman ilmu kita. Tapi kalau filmnya yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, misal video porno, atau misal film-film yang tidak bermanfaat, waktu kita 1 menit itu sangat berharga, teman-teman. Apalagi jika itu dibuang dalam puluhan, belasan, bahkan hitungan jam hanya untuk hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penting kenapa kita harus bersegera agar terbentuk karakter takwa dalam diri kita. Dan kenapa kita juga harus bersegera? Karena itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengar dan kita taat. Kita semua pasti mendapatkan maklumat bahwasannya kelak di neraka itu ya merupakan tempat yang paling mengerikan. Beberapa riwayat yang pernah kita dengar dan pernah kita baca, ya, seringan-ringannya siksa neraka itu ketika diteteskan, ya, atau kaki kita nempel di asapnya api neraka itu, otak kita udah mendidih, teman-teman, kebakar kita. Nah, itu seringan-ringannya siksa, seringan-ringan rasa yang ada di neraka. Maka jangan sekali-kali kita berani menentang, ya, perintah-perintah Allah, merasa kita ini di dunia nyaman, lalu merasa kita luput gitu kan dari kesadaran bahwa Allah ini memiliki azab, ya, kepada siapapun yang melanggar perintah-perintahnya, kepada siapapun yang terlena akan kenikmatan dunia. Sehingga akibat keterlenaannya dia mengabaikan segala syariat Islam yang ada di muka bumi ini. Nah, ini sungguh kita harus berhati-hati dan menghindari hal-hal tersebut, teman. Dan bersegeranya kita kepada syariat, ya, itu juga kewajiban, ya, di mana Rasulullah dan para sahabat juga mencontohkan hal-hal tersebut. Ya, padahal pada setiap contoh harus bisa dibayangkan bahwa Rasulullah dan para sahabat juga manusia, gitu kan. Di mana pasti menghadapi kendala, ya, ada kebutuhan ekonomi, pasti juga merasakan hal itu. Ya, Rasulullah dan para sahabat juga merasakan hal itu. Tapi ketika sudah adanya sebuah perintah, ya, mereka itu bisa ringan, ya, dan segera melaksanakan syariat. Nah, kalau teman-teman mendengar riwayat-riwayat Sirah Nabawiyah, ya, ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah dengan para sahabat, ya, lalu setelah selesai sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa berzikir lagi, Rasulullah langsung bangkit dan melangkah, ya, melewati saf-safnya para sahabat menuju kamarnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah menuju kamarnya? Rasulullah ambil itu emas, ya, lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat, mohon maaf, ini di kamar saya ada emas, emas ini belum sempat saya sedekahkan. Nah, itu saking bersegeranya Rasulullah terhadap perintah sedekah. Jadi ketika memang ada perintah dari Allah, Rasulullah sudah pasti menjadi orang satu yang selalu menyegerakannya. Dan ini juga diamalkan dan diikuti oleh para sahabat, ya. Ketika di sana ada perintah pertama kali turunnya perintah bahwa khamar itu haram, ya, maka orang-orang Arab dari dulu kan memang juga pada peminum khamar, ya, peminum khamar. Jadi di setiap rumahnya itu juga ada kendi-kendi, ada gentong-gentong yang berisi khamar gitu. Tapi ketika ada perintah khamar ini haram, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu, dia langsung memecahkan kendi-kendi yang ada di rumahnya, langsung memecahkan khamar-khamar yang ada di rumahnya, ya, sampai langsung ambiar bertumpah-tumpahan, ya. Nah, serentak pada hari itu di Madinah, ya,
menjadi lautan, menjadi basah akan minuman khamar yang telah ditumpah-tumpah. Itu negaranya para sahabat di masa itu. Atau kita kenal salah satu sahabat yang siapa namanya? Huzaifah ya. Yang baru saja menikah, belum sempat mandi junub ya. Tiba-tiba ada terdengar suara hempakan kaki dak 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 gitu kan di depan rumahnya, dan melihat ternyata prajurit-prajurit Islam udah siap mau berperang gitu kan, mau jihad gitu kan. Nah, maka tanpa bersegera mandi, buru-buru ngambil pedangnya lalu mengasahnya gitu kan, langsung berangkat ke medan jihad, hingga akhirnya sahabat ini syahid gitu kan. Sampai itu tidak lagi dikenali karena ya sudah apa namanya sudah hancur ya, kena tebasan perang gitu kan, kena tebasan jihad gitu kan dari lawan musuh gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini siapa? Ini sahabat. Lalu istrinya datang dan mengatakan bahwa sungguh dia telah masih dalam kondisi janabi, masih dalam kondisi junub gitu kan. Nah, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan sahabat ini ya telah dimandikan para malaikat. Gitu. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana para sahabat sangat mengutamakan perintah-perintah dari Rasulullah, perintah-perintah yang ada dalam syariat Islam. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita sudah bisa mengamalkan perintah-perintah dari Rasulullah dengan baik? Nah, itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan jika kita ingin mendapatkan surga, ya tentu kita harus segera melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari ajaran syariat Islam ini. Tanpa sesekali berpikir-pikir ya. Jadi kalau Islam itu kan perintahnya samina wa atona. Kami dengar, kami taat. Bukan samina wa fikir-fikirna gitu. Jangan dan banyak-banyak berpikir, wah nanti kalau saya bersedekah uang saya bisa kurang. Itu masih berpikir-pikir. Kalau saya nanti yang subuh, nanti saya siangnya ngantuk. Nah, itu masih berpikir-pikir. Tapi yang terpenting kami nawaton, kami dengar, kami tahu. Kepala cabang kalau menginstruksikan kepada tim, ayo teman-teman, hari ini setoran one day one ayat. Nah, One day one ayat. iya. One day one ayat, satu hari satu ayat, teman-teman harus hafalkan. Nah, itu perintah yang baik. Itu bisa menjadi amal soleh. Ayo teman-teman ngedutrun, menghafalkannya, setorannya. Nah, itu akan menjadi satu amal. Ya. Nah, maka ini penting untuk teman-teman kepala cabang. Pusat Bekam itu selain kajian juga punya program one day one ayat. Ya. Jadi teman-teman yang ada di cabang ini, teman-teman terapi, teman-teman kasir, ya. Kalau ada marketing ya marketing semuanya, semua timnya termasuk kepala cabangnya juga ini ya, Ustaz Arif, harus konsisten melaksanakan one day one ayat ini, setoran, hafalan, satu hari satu ayat. Kita harus bersegera itu, karena kita usia udah berapa nih? Udah 20 tahun ada, 25 tahun juga ada, 30 tahun ada, 35 tahun juga ada. Sudah berapa hafalan sekarang sudah ada dalam diri kita? Ya. Apakah udah ada 1 juz, 2 juz, 3 juz? Nah, atau tidak ada hafalan sama sekali, ya cuma hafal juz amma aja nih. Nah, maka harus bersegera kita ya dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Al-Qur'an. Ya, dalam menjaga berarti dengan menghafalkannya, dengan mengamalkannya. Nah, ini penting. Atau di pusat Bekam Ruqyah biasanya ada sebelum teman-teman mengawali pekerjaan itu kita awali dengan amalan soleh berupa sholat duha. Maka bersegera kita dalam melaksanakan sholat duha ini. Sholat tahajud, sholat wajib di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid buat ikhwan. Nah ini harus benar-benar bisa dijalankan ya, bisa diamalkan dengan baik. Jadi teman-teman ya, menguat kita
dalam kepribadian Islam kita, ya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa bersegera, ya, dalam mengamalkan syariat. Jadi kalau sudah ada dan tahu ketentuan-ketentuan dalam Islam harus seperti ini pengamalannya, maka harus amalkan saja. Ya, dengarkan dan taati. Jangan dengarkan lalu berpikir-pikir, jangan. Tapi harus dengarkan dan taati. Ya. Jika Islam melarang, ya maka jauhkan, taati. Islam melarang ikhwan dan akhwat itu untuk berdua-duaan. Ya, dalilnya jelas itu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana talitahuma syaitan. Ya, tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan gitu kan. Melainkan yang ketiga adalah syaitan. Nah, maka jangan sekali-kali nih teman-teman yang ada di cabang ya mendekati lawan jenisnya ya, lalu dia berdua-duaan ya, lalu dia mengadakan janji untuk bisa keluar bersama. Ini tidak larangan dari Allah dan kita harus bersegera menghindari segala perintahnya. Gitu. Kalau itu larangan ya kita hindari. Jangan sampai itu kita lakukan. Nah, itulah nanti yang akan membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan segera melaksanakan syariat. Yang kedua, yaitu adalah memelihara keterikatan kepada nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya bahwasannya bagaimana memelihara keterikatan kepada Al-Quran ya. Yang pertama, terus dalam kesadaran bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir ya, terjaga kemurniannya sampai akhir zaman. Bagaimana mungkin kita mengabaikan Al-Quran, bekal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Saya rasa teman-teman pusat Bekam Ruqyah sudah tahu semua ya apa itu ruqyah gitu kan. Ruqyah itu kan kalau yang kita dengar yang dibacakan pasti adalah Al-Qur'an. Doa-doa juga yang bersumber dari Al-Qur'an. Itu kalau baca-baca oleh para peruqyah itu Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini memang memiliki mukjizat. Ya. Nah, salah satu mukjizatnya asyifah, memberikan kesembuhan. Kalau orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, insya Allah fisiknya akan sehat, jiwanya juga akan sehat. Nah, maka penting bagaimana kita memelihara Al-Quran ini. Ya, salah satu tadi dengan menghafalkannya, ya, rutin membacanya, rutin mentadaburinya, dan rutin mengamalkan isi-isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, memperbanyak qiraat Al-Quran dan tadabbur, membaca dari awal sampai akhir, kemudian memulainya lagi dari awal dan seterusnya. Ini harus jadi targetan ya buat teman-teman pada saat bekerja, ketika telah selesai menemani pelanggan, ya lalu ada waktu senggang sekitaran 1-2 menit, atau ada waktu senggang sekitar sampai cukup panjang misalnya 30 menit. Nah, maka gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Ustadz, mohon maaf saya pengen baca Al-Quran, tapi saya masih ribet baca Al-Quran, masih belibet. Ya harus belajar. Ya. Cari majelis-majelis yang mengajarkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ustadz, kalau belajar dengan majelis lagi, saya nggak ada uang. Ya belajar dengan kepala cabang. Gitu. Nah, kepala cabang harus ada program juga, program kajian Al-Quran, ya mungkin pembelajaran tajwid, ya mungkin pembelajaran tahsinnya. Nah, itu untuk teman-teman yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, bagi yang sudah lancar, penting banget untuk kita selalu membacanya, ya minimal, ini paling minim ya 1 hari 1 juz. Jadi kalau ada 30 hari atau 1 bulan, nah kita sudah khatam satu Al-Quran, ya sudah khatam 1 kali Al-Quran. Nah, jangan sampai selama setahun penuh tidak khatam 1 pun. Nah, ini naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga Al-Quran ini kalau kita sendiri sebagai seorang muslim, sebagai pemuda ini sudah enggan sekali untuk membacanya. Gitu. Ya.
harus 1 bulan 1 kali khatam itu udah paling minimal gitu. Ya bagus-bagus teman-teman sebulan bisa 2 sampai 3 kali gitu. Ya, khatamkan. Kenapa? Karena jujurlah kita pada diri kita sendiri. Sebenarnya banyak waktu luang ya yang bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Allah sengaja dalam kehidupan kita di muka bumi ini ya, sesibuk apapun kita pasti ada waktu-waktu di mana Allah juga memberikan kita untuk istirahat, untuk jeda dijauhkan dari perkara dunia, pasti ada itu. Artinya Allah mengingatkan kita, ya, dunia kita tinggalkan dulu, dekatkanlah kita kepada akhirat, dekatkanlah kita kepada amal-amal soleh. Nah, itu jangan sampai ketika Allah telah memberikan waktu senggang kepada kita, lalu waktu senggang itu masih kita campuri dengan perkara-perkara dunia. Kita gunakan untuk nonton-nonton yang tidak baik, kita gunakan untuk mensia-siakan waktu tersebut. Nah, itu kita sebagai seorang muslim harus menghindari perkara-perkara itu. Yang ketiga juga bagaimana kita mempelajari isinya, ya mengikuti kajian-kajian tafsir, mengikuti kajian-kajian fikih, ya karena itu akan dibahas ya secara mendalam terkait bagaimana pengamalan Al-Quran. Nah, yang keempat menghafalnya. Tadi program Dewan Ayat, kalau teman-teman mau one day 1 hari 10 ayat juga itu jauh lebih bagus lagi. 1 hari 1 lembar menghafal lebih bagus lagi. Saya kalau ngapal itu nggak hafal-hafal Ustaz misalnya, ya karena jarang terlatih untuk menghafal. Gitu. Sesuatu kalau sering dilatih akan lebih mudah teman-teman. Nah, ya. Jadi jangan dulu kita berpikir-pikir kok saya lama hafalnya, saya mau udah tua sulit ngapalnya misalnya. Itu hanyalah karena faktor kita tidak melatihnya. Tapi kalau kita rutin, konsisten, itu akan semakin mudah kita dalam menghafal Al-Quran. Yang kelima mengamalkannya. Ya, tadi ketika sudah tahu isinya, ya sudah mempelajarinya, pasti di situ ada pesan-pesan, ada perintah-perintah ya yang bisa kita amalkan, maka tugas kita ya tinggal mengamalkannya. Ya. Lalu juga mengajarkannya kepada orang lain, yaitu dengan mendakwahkannya. Gitu. Dan sampai teman kita yang memang dia tidak pernah ngaji, tidak tahu dengan isi kandungan Al-Quran, lalu dia melakukan kemaksiatan, lalu kita diamkan. Nah, perlu adanya pencerahan kepada teman-teman kita yang melakukan kemaksiatan semacam itu, yang pasti dalam memberikan pencerahan ya melalui dakwah Islamiyah. Ya. Kita berdakwah sesuai tuntunan-tuntunan syariat, ya tanpa kekerasan, dengan nasihat yang baik. Nah, itu dakwah-dakwah yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita. Nah, jadi tadi poinnya, bagaimana kepribadian kita terbentuk itu oleh pola pikir dan pola sikap nafsiyah. Kita udah dapatnya maklumatnya ada pola pikir, tapi kok berat dalam melaksanakan pola sikapnya. Maka untuk menguatkan pola sikap kita, yang pertama tadi adalah dengan bersegera melaksanakan syariat, lalu yang kedua adalah menjaga dan memelihara keterikatan diri kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, ini masih ada waktu ya, 7 menit lagi, baik saya percepat. Yang ketiga, bagaimana kita menguatkan nafsiyah kita, ya, atau pola sikap Islamiah kita, yaitu adalah dengan menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah dengan taat juga, ya gitu. Jadi tidak bisa dikatakan kita cinta kepada Rasul tapi toh banyak perintah-perintah ya yang Rasulullah ajarkan kepada kita ya, tapi kita tidak laksanakan, maka itu tidak dikatakan kita cinta, tidak. Cinta kepada Rasul tidak cukup hanya dengan bersalawat. Tapi cinta kepada Rasul adalah bagaimana perintah-perintah yang Rasulullah ajarkan kepada kita mampu kita amalkan. Maka di sini dikatakan menyadari bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak bersifat gorizi, ya, tidak muncul dengan sendirinya, gitu. Ya, jadi bukan sebuah naluri. Bagaimana cinta kepada Rasul itu bukan sebuah naluri, bukan sebuah gorizi, muncul dengan adanya tidak, tapi muncul karena mafhum, gitu. Kita bisa mengenal Rasulullah karena ada mafhum, ada pemahaman yang sampai kepada kita yang menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah.
Ya. Maka harus kenal Allah dan sifat-sifatnya, harus kenal Rasul, kepribadiannya yang agung, jasa dan perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Teman-teman jangan sampai lebih mengenal artis-artis Korea misalnya dibandingkan para sahabat. Teman-teman jangan sampai lebih mengenal karakter-karakter artis-artis ya dibandingkan mengenal sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Itu kalau itu sudah terjadi, misalnya kita jauh lebih mengenal artis-artis ya, maka saksiah kita atau nafsiyah kita atau pola sikap kita tidak akan terbentuk pola nafsiyah Islam. Pasti kita berpakaiannya juga pengen berpakaian seperti orang Korea, stylishnya seperti artis-artis ya. Tadi kenapa? Karena mafhum yang nyampe kepada kita dan yang kita pelajari mafhum tersebut bukanlah mafhum atau pemahaman bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah ya. Nah, maka ini pun yang akan menjadi melemahkan kita terhadap pengamalan kita terhadap Islam karena kita tidak ada mafhum, tidak mempelajarinya. Kita mengatakan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta gitu. Tapi kita tidak mafhum, tidak paham siapa itu Allah. Ma'rifatullah itu kayak gimana ya. Tapi kita tidak mafhum, tidak paham siapa Rasulullah, bagaimana perjuangannya Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, kita nggak tahu sama sekali gitu. Nah, maka itu juga akan menjauhkan kita dari Islam. Maka kalau di sini lihat definisi-definisi cinta, di mana cinta menurut orang Arab adalah menghendaki untuk meraihnya ya. Dalam hal ini ya ingin sekali meraih ridhonya. Kalau kita ada gadis pujaan hati, lalu kita cinta, itu kan kita berusaha keras ingin meraihnya ya, ingin meminangnya, ingin menikahkannya gitu ya. Ingin menikahkannya, ingin menikahinya gitu. Itu wujud cinta gitu. Kalau Al-Baydawi berkata cinta adalah keinginan untuk taat. Jadi kalau suami istri saling mencintai, dia saling jaga ketaatan. Ya. Al-Juzat, cinta manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati keduanya dan ridho terhadap segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Nah ini makna cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah taatnya kita sebagai seorang Muslim terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jazakallahu bi khair. Terima kasih kepada teman-teman Ustadz Bekam Ruqyah yang telah mendengarkan pemaparan ya saksiyah Islamiyah ini atau pilar-pilar pengakuan nafsiyah Islamiyah ini. Besar harapan untuk kita semua ya di tengah gencatan akhir zaman ya yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan dorongan hawa nafsu yang kuat ya. Semoga kita mampu melewati fase-fase itu agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita punya orang tua yang juga harus kita cintai. Bagaimana cara kita mencintai orang tua adalah kita menjadi pribadi yang solehah. Ya. Kita nanti kelak akan merasakan yang namanya mati. Bagaimana kita bisa selamat dengan kematian kita menjadi mati yang baik, mati yang husnul khotimah, yaitu adalah ketika kita bisa mati dalam membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pekan ini. Silahkan kepada pemateri, pembawa acara ya, atau teman-teman yang lain, mungkin jika ada yang mau ditanyakan masih ada waktu, tapi kalau tidak ya saya kembalikan ke pembawa acara. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya, kan sekarang zamannya sosial media ya, gadget, banyak hal yang manfaat dan yang tidak bermanfaat juga. Terus yang jadi pertanyaan saya, kan
hal yang bermanfaat juga banyak, tetapi kayak contohnya di wali-wali YouTube lah ya, kita yang selalu setiap melihat ada kajian-kajian dan dakwah-dakwah yang harus kita dengarkan, tetapi orang-orang yang dakwahnya itu kan sekarang hadis Rasul itu kan pasti nanti di akhir zaman akan terpecah belah Islam itu dengan 73 golongan, dan ahli sunnah wal jamaah yang akan selamat nanti di yaumil akhir. Tetapi yang dakwahnya itu kayak di YouTube itu pemahamannya Wahabi. Apakah itu akan selamat? Gurunya pun antek-anteknya atau pengikut-pengikutnya atau followersnya, apakah akan masuk surga? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya untuk kajian hari ini. Syukran, Ya. kasiran. Ini Ridwan, ya, Ridwan Firdaus ya. Nah, aktivitasnya di akhir Ridwan ini ya, tadi bisa memanfaatkan media sosial dalam perkara-perkara yang baik ya. Bisa menonton video-video ceramah, YouTube gitu kan, sehingga ada sebuah pembahasan di mana di akhir zaman. Suara saya terdengar jelas nggak? Soalnya apa saya berdiri. Terdengar. Iya, terdengar. Memang ada pembahasan di akhir zaman ya. Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 bagian ya. 72 diantaranya sesat dan hanya satu lah yang benar. Siapa yang benar ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Maka poin pembahasan kita adalah bertanya pada saat itu sahabat, siapa ahlus sunnah wal jamaah ini gitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah mereka dalam pengamalan Islam yang mengikuti itu sama seperti yang saya amalkan dan para sahabat amalkan di masa itu gitu. Nah, jadi terkait pembahasan ahlus sunnah wal jamaah memang banyak dirasakan gitu kan, atau dia merasa saya ini udah ahli sunnah, saya ini udah ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, maka pembahasan ini nanti pembahasan lanjutan gitu kan, kita harus benar-benar mengetahui kalau dalam hadisnya itu ada lanjutannya ya, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah juga menjabarkan ya atau berikan penulisan di mana apa yang dimaksud ahlus sunnah ini gitu. Nah, maka nanti itu yang perlu kita kaji bersama ulama-ulama kita. Tentunya ulama-ulama yang memang benar-benar mengamalkan Al-Quran dengan baik, benar-benar mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat di masa itu. Gitu. Itu dakwanya seperti itu yang harus kita cari. Gitu. Yang berdasarkan Al-Quran, yang memegang teguh kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Gitu. Karena memang di akhir zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali aliran-aliran keagamaan ya, yang kalau kita tidak paham dengan pemahaman itu gitu kan, dengan aliran agama tersebut, kita mengiranya itu sudah Islam gitu. Contoh saja beberapa kasus di hari-hari ini gitu kan. Kemarin kita lihat ramai banyaknya praktek-praktek perdukunan ya, yang kalau kita ngelihat sepintas ya penampilan sungguh Islami, memakai jubah ya, memakai sorban ya, kalimat-kalimat yang ucapkannya takbir Allahu Akbar gitu kan. Nah, hal-hal itu ada gitu. Tapi ternyata dalam praktek pengamalannya apa? Kesyirikan yang ada, penipuan yang ada. Nah, justru butuh ilmu untuk memahami ini. Ini kan berkaitan dengan saksiyah Islamiyah, berkaitan dengan sakofah Islam, pemahaman kita terhadap ilmu agama. Gitu. Hal itu juga ada. Lalu juga ada ya, orang-orang yang mana dalam pengamalan Al-Qur'annya, dalam mentafsirkan Al-Qur'annya ya, menafsirkan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ya, dia tidak mengikuti batasan-batasan bagaimana cara penafsiran yang benar ya, atau merujuk kepada bagaimana sistem penafsiran, sehingga menafsirkan berdasarkan hawa nafsunya sendiri gitu. Nah, Al-Qur'an memang terjaga secara kemurniannya gitu kan.
namun juga banyak orang-orang yang menggunakan Al-Quran ini salah dalam menafsirkannya. Nah, ini juga jadi akan membentuk sebuah pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Saya rasa itu dulu, Akhir Ridwan, ya, untuk kita bisa mengenal siapa si Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, perlu sebuah kajian lanjutan di mana kita mampu untuk terus mempelajari Islam ini. Tapi juga kita sebagai seorang Muslim ini buat kita semua, buat teman-teman ya, kita tidak peduli dengan ajaran Islam itu jangan sampai. Kalau kita sudah tidak peduli dengan ajaran Islam nanti, kita bisa berbahaya dan justru bisa masuk ke dalam 72 golongan, yang mana golongan ini adalah golongan-golongan yang sesat ya, gitu. Golongan-golongan yang memang tidak diterima oleh Rasulullah gitu. Nah, maka perlu kita pembelajaran terus mendalam, terus berdoa meminta hidayah kepada Allah untuk ditemukan dengan syariat Islam ini gitu kan. Tapi yang jelas Al-Quran ini ya, hadis ini ya adalah ilmu yang jelas, ilmu yang mudah untuk dipahami, ilmu yang banyak memberikan kita hidayah gitu. Makanya penting bagi kita untuk terus mengkajinya dan mempelajarinya. Teman-teman mumpung masih muda ya, cari ilmu banyak-banyaknya, baik itu, dan kalau belajar itu ya tadi harus ke guru yang memang guru ini juga memiliki nasab ya. Salah satu akhlak atau standar kita dalam menuntut ilmu kan kalau dalam kitab Ta'limu Ta'alim ini harus belajar kepada memang mereka yang memiliki nasab ilmunya gitu ya. Jadi ada dia belajar kitab apa aja nih, ini kitab ini siapa periwayatnya sampai kemana itu harus yang seperti itu. Jadi tidak hanya belajar kepada seorang guru yang dia justru gurunya juga belajar dari Google misalnya gitu ya, tidak ada nasabnya gitu. Nah, itu penting ya, mempelajari dengan orang yang berilmu, berguru gitu. Karena kalau memang di akhir zaman banyak orang yang berbicara itu tanpa ilmu ya, seolah-olah dia ahli agama tapi ternyata tidak memiliki ilmu. Itu kan ada tuh riwayat itu, ada hadisnya ya. Kalau di akhir zaman itu akan banyak orang-orang yang dia banyak berbicara namun tidak berdasarkan ilmu gitu. Nah, itu. Kayak saya sendiri juga masih terus belajar ya. Ada gurunya, masih gurunya ada gurunya lagi, itu bernasab seperti itu ya. Jangan sampai kita justru menutup diri, tidak mempelajari ilmu Islam, tidak memiliki seorang guru untuk mengajarkan kita tentang keilmuan Islam. Allahu a'lam bishawab. Syukran kasiran. Jazakallah. Semoga bermanfaat dan dijauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.